Awal bulan September, ratusan titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi. Kualitas udara di Provinsi Jambi kini berada pada kategori tidak sehat di angka lebih dari 100. Jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi menurun akibat kabut asap hingga 2.500 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 5 September 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, saudara, pada puncak musim kemarau di bulan September 2023. Terjadi peningkatan titik panas yang signifikan. Pada awal bulan September, sebanyak 226 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi. Memasuki puncak musim kemarau di bulan September 2023, terjadi peningkatan yang signifikan pada titik panas. Ini disebabkan menurunnya integritas hujan karena fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi mencatat, sejak 1 September hingga 3 September 2023, terdapat 226 titik panas yang terpantau dengan tingkat kepercayaan 30 hingga 70% atau kategori sedang. Meski demikian, ada beberapa titik panas yang terpantau dengan tingkat kepercayaan di atas 80% yang tersebar di beberapa daerah. Memasuki musim kemarau, perlu diwaspadai peningkatan titik panas yang memungkinkan timbulnya api serta menyebabkan kabut asap. Titik hotspot dari tanggal 1 September sampai dengan 3 September itu di wilayah Provinsi Jambi terdapat 226 titik panas yang tersebar di wilayah kita. Artinya ada mulai peningkatan yang signifikan sekali nih, Pak? Iya, terjadi peningkatan yang signifikan, terutama ini memang sudah memasuki puncak musim kemarau, itu jadi memang peningkatan titik panas itu meningkat secara drastis. Yang diwaspadai, Mbak, untuk di bulan September ini apa, Mbak? Perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, itu pastinya. Kemudian berkurangnya ketersediaan air, gitu, hematlah menggunakan air, itu perlu diwaspadai. Serta dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu perlu diwaspadai. Kalau untuk yang 200 hotspot itu tingkat kepercayaannya berapa, Mbak? Tingkat kepercayaannya itu ada yang tingkat kepercayaan tinggi, ada juga yang tingkat kepercayaan sedang. Sebaran titik panas terluas ada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun mencatat ada 57 hektar lahan terbakar sejak Januari hingga akhir Agustus 2023. Terbanyak di 3 wilayah rawan karhutla, yakni Kecamatan Pauh, Mandiangin, dan Batin 8. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2023 tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Terbanyak berada di 3 wilayah yang masuk dalam kategori 1 zona rawan karhutla, yakni Kecamatan Pauh, Mandiangin, dan Kecamatan Batin 8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, fenomena El Nino di tahun 2023 mengakibatkan tingginya tingkat kekeringan di tengah puncak musim kemarau. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya karhutla. Selain ulah masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, luasan lahan yang terbakar antara periode Januari hingga Agustus terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 lalu. Dari puluhan hektar lahan terbakar, 60% lebih disebabkan pembukaan lahan baru oleh masyarakat. Pemadaman dilakukan tim reaksi cepat, namun tidak menemukan pelaku atau pemilik lahan di lokasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi memanfaatkan aplikasi sistem monitoring karhutla Sipongi untuk mendeteksi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi ini mempermudah petugas mendeteksi dampak karhutla di wilayah yang sulit dijangkau. Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau, Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa aplikasi Sipongi dalam membantu insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
Pemanfaatan teknologi ini guna mempermudah petugas dalam mendeteksi dampak karhutla di wilayah yang sulit dijangkau. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono mengatakan beberapa strategi dilakukan petugas gabungan untuk meminimalisir dan menanggulangi kebakaran. Selain memantau titik panas melalui informasi BMKG, Satgas Karhutla turut mendeteksi kebakaran dengan memanfaatkan aplikasi Sipongi atau kamera pemantau, di mana kamera ini tersebar di beberapa titik lahan gambut yang menjadi rawan terjadinya kebakaran. Menganalisa semua dampak karhutla masa lalu, kemudian kita juga sekarang memetakan daerah-daerah kita yang sangat mungkin terjadi kebakaran. Dengan melalui aplikasi Sipongi, kita bisa melihat titik-titik api di mana yang kemungkinan muncul. Kemudian kita telah mengembangkan pos-pos CCTV, pos pantau, yang dilaksanakan oleh kawan-kawan semua di lapangan, di mana di CCTV itu kita bisa melihat jarak sekitar 60 kilo ke depan, ke kanan dan ke kiri, secara live bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian kita sekarang juga menggunakan pantauan udara, menggunakan heli pantau. Setiap saat kita bisa melihat bagaimana situasi lapangan. Sementara itu, saat ini kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 340 hektar. Lahan ini tersebar di sejumlah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Masyarakat diminta tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang nekat membakar lahan. Asar TVRI Jambi melaporkan. 486,95 hektar kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mulai menyebabkan kabut asap. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengimbau masyarakat bersama-sama meminimalisasi dan mewaspadai potensi kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan di tengah fenomena El Nino. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, total luas karhutla sudah mencapai 486,95 hektar. Kabupaten Batanghari masih menjadi daerah yang mengalami kebakaran terluas dengan catatan mencapai 282,75 hektar, disusul Sarolangun dengan 69,12 hektar, Tebo 38,7 hektar, Muaro Jambi 31 hektar, Tanjung Jabung Barat 21,43 hektar, selanjutnya Merangin dengan catatan 19,8 hektar. Bungo 13,85 hektar dan terakhir di Tanjung Jabung Timur dengan catatan mencapai 6,3 hektar. Menyikapi peningkatan karhutla yang kini sudah menimbulkan kabut asap, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghimbau masyarakat secara bersama meminimalisir dan mewaspadai potensi kebakaran. Upaya bersama untuk mengantisipasi munculnya kebakaran utamanya dengan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Semuanya mulai dari Pak Gubernur, Forkompinda, semuanya kita, apalagi yang terkait ya, mari kita waspadai karhutla. Tapi bagaimanapun itu ada erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat, baik pengusaha, baik masyarakat, tolong jaga apa hal-hal yang menyebabkan kebakaran, mulai dari yang terkecil. Ya, saya kira itu. Total 486,95 hektar luas karhutla di Provinsi Jambi, 446,62 hektar tercatat terjadi di lahan mineral, sementara 40,33 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Meningkatnya karhutla di tengah fenomena El Nino, kualitas udara di Provinsi Jambi kini berada pada kategori tidak sehat di angka lebih dari 100. Berdasarkan data ISPU pada parameter partikulat meter 2,5. Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino menyebabkan kualitas udara Provinsi Jambi kini berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adi Putra menjelaskan, kualitas udara tidak sehat yang berada di angka lebih dari 100 berdasarkan data indeks standar pencemaran udara pada parameter partikulat meter 2,5, khususnya untuk wilayah Kota Jambi. Pergerakan angka pencemaran udara diketahui berdasarkan hasil perhitungan alat pemantauan kualitas udara yang terpasang di Stasiun Palima Kota Jambi. Hasil pemantauan tersebut, buruknya kualitas udara disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas. Asap kebakaran menjadi sumber utama memburuknya kualitas udara di Provinsi Jambi, di samping sumber-sumber pencemaran lainnya seperti asap kendaraan maupun pabrik. Varial mengimbau buruknya kualitas udara ini harus segera disikapi secara serius agar tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Indikatornya menunjukkan di angka 93 ya. Kemudian pagi tadi
jam 9 tadi itu di angka 99. Nah, barusan lebih kurang jam 11-an ini itu sudah menunjukkan di angka 101 yang artinya kualitas udara di Jambi, khususnya di kota Jambi, sudah tidak sehat. Karena itu tentu kita harus mengambil langkah-langkahnya terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat ini. Selain di kota Jambi, dari 2 alat pemantauan kualitas udara di Provinsi Jambi yang satunya terpasang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Catatan ISPU untuk wilayah tersebut berada di kategori sedang dengan angka 66, tepatnya pada parameter ozon. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap di kota Jambi mulai menebal. Hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Pemerintah kota Jambi mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kabut asap di kota Jambi mulai menebal, khususnya di pagi dan sore menjelang malam hari. Hal ini disebabkan karena adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat di kota Jambi yang semakin buruk. Pemerintah kota Jambi menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Pemerintah kota Jambi juga akan melakukan pengecekan emisi untuk mengetahui kualitas udara. Jika indeks standar pencemaran udara atau ISPU semakin meningkat, pemerintah kota Jambi akan melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Kemudian aktivitas belajar mengajar di sekolah bisa diliburkan sementara jika kondisi tidak memungkinkan, serta melakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Kami sudah juga persiapan untuk opsi-opsi nantinya apabila memang meningkat udara ini menjadi memburuk nantinya, partikel PM-nya membesar nanti, maka kami persiapan untuk membagikan masker kepada masyarakat dan upaya-upaya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu meliburkan anak-anak sekolah dan lain sebagainya, atau melakukan work from home dari WFH dari rumah masing-masing untuk bekerja seperti COVID dahulu. Pemerintah Kota Jambi juga meminta pelayanan kesehatan tetap melayani masyarakat dengan maksimal sehingga kesehatan masyarakat bisa terjaga dan bebas dari ISPA. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi, Kabupaten Batanghari kini mulai diselimuti kabut asap. Pihak BPBD pun akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menghadapi bencana asap tersebut. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari sudah menghanguskan sekitar 25 hektar luas lahan milik masyarakat yang tersebar di 8 kecamatan. Kondisi ini mulai berdampak terhadap pencemaran udara yang diselimuti kabut asap tipis. Bahkan di pagi hari aroma asap cukup menyengat dirasakan. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Baby Andi Hara mengatakan, pihak Satgas akan melakukan rapat koordinasi guna menentukan sikap tegas dalam meminimalisir karhutla dan kabut asap. Selain itu, mengantisipasi dampak buruk kesehatan masyarakat akibat asap, BPBD juga mengharapkan Dinas Lingkungan Hidup maupun Kesehatan membuat himbauan terkait kualitas pencemaran udara sekaligus penggunaan masker. Api yang disebabkan oleh pembakaran dari masyarakat akibat daripada pembukaan lahan, sehingga udara khususnya di Kabupaten Batanghari sudah mulai tercemar oleh asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar sekiranya tidak lagi membakar lahan untuk pembukaan lahan pertanian. Meski kondisi kabut asap belum terlalu mempengaruhi jarak pandang, namun masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai dampak asap yang bisa mengganggu kesehatan ISPA. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menyelimuti kota Jambi. Hal ini juga berdampak pada aktivitas belajar di sekolah hingga siswa harus menggunakan masker. Kota Jambi diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal itu turut berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah yang ada di Kota Jambi. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Jambi yang menghimbau siswa-siswi menggunakan masker saat ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kabut asap. Sekolah juga mengurangi sejumlah kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Salah satunya senam pagi dan meminta siswa tidak terlalu lama di luar ruangan.
Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Jambi mengatakan, untuk belajar mengajar masih tetap berjalan seperti biasanya, namun penerapan penggunaan masker harus kembali dilakukan di sekolah tersebut. Nah, kota, terutama SD kami terdampak. Jadi mulai kemarin itu kabut pagi ya, kabut asapnya mulai tebal. Jadi kami selesai upacara itu mengimbau kepada anak untuk mengurangi main di luar kelas dan kemudian perbanyak minum air putih dan juga kami himbau memakai masker. Memang himbauan dari dinas ataupun dinas pendidikan maupun dinas kesehatan belum mewajibkan, tetapi dari kami sendiri mengambil langkah karena mengantisipasi. Ada beberapa anak kami dalam seminggu ke belakang itu hampir tiap kelas ada saja yang tidak masuk dikarenakan sakit, baik itu pilek, batuk maupun demam. Jadi berdasarkan hal itu kami mengimbau kepada anak-anak, silakan yang mau pakai masker silakan. Sementara untuk pengurangan jam pelajaran belum dilakukan karena menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi himbau masyarakat untuk gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi menurun hingga 2.500 meter. Meski menurun, namun aktivitas penerbangan tetap berjalan lancar. Memburuknya kondisi udara kota Jambi akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir membuat berkurangnya jarak pandang. Penurunan jarak pandang turut dirasakan di area penerbangan Bandara Sultan Taha Jambi. IJM Bandara Sultan Taha Jambi Siswanto mengatakan saat ini jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami penurunan, namun penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih aman. Jarak pandang di bandara masih berada di batas ambang batas, visibility atau jarak pandang normal untuk penerbangan berada di atas 5.000 meter dan visibility minimum 1.500 meter, sementara jarak pandang saat ini 2.500 meter. Untuk kabut asap yang dari Jambi ini sebenarnya kalau dari dunia penerbangan kita belum mengganggu karena masih di atas ambang batas. Jadi kalau untuk final penerbangan itu adalah 5.000 visibility-nya atau jarak pandangnya. Nah ini yang sekarang ini visibility-nya 2.500, jadi masih jauh lah, masih jauh, jadi masih bisa. Dan minimum jarak pandangnya itu adalah 1.500. Meski mengalami penurunan jarak pandang, namun kini Bandara Sultan Taha Jambi telah memiliki instrumen landing system atau ILS yang merupakan alat bantu navigasi untuk membantu penerbang mendaratkan pesawatnya secara instrumen tepat pada landing area, terutama dalam kondisi cuaca buruk. Asar TVRI Jambi melaporkan. Jarak pandang mengalami peningkatan dibanding sehari yang lalu akibat bencana kabut asap. Hari ini jarak pandang masih terpantau hingga 5 km dibanding hari sebelumnya yang hanya 1,2 km. Inilah situasi kota Jambi berdasarkan pantauan di udara. Jarak pandang sempat mengalami penurunan setelah Provinsi Jambi diselimuti kabut asap tipis. Namun hari ini jarak pandang terjadi peningkatan dibandingkan kemarin meski terhalang kabut asap. Hari ini jarak pandang di level 2.000 meter pada pagi hari dan 3.000 hingga 5.000 meter pada siang hari. Sebelumnya hanya mencapai 1.200 meter. Meski terhalang kabut asap, aktivitas penerbangan belum terganggu. Prakirawan BMKG Jambi Anissa Fauzia mengatakan kondisi kabut asap tipis akan menghilang jika tidak ada karhutla di Sumsel atau di Jambi. Kebakaran yang tidak dapat diduga-duga gitu kapan saja. Namun asap ini mungkin dapat diselesaikan apabila ada hujan gitu dengan intensitas sedang hingga lebat nanti. Gitu. Kalau di Provinsi Jambi prediksinya? Ya. Kami memprediksikan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu memang ada potensi hujan, namun hujannya dengan intensitas ringan gitu di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Meski demikian, kualitas udara di Provinsi Jambi masih terpantau tidak sehat dengan tingkat partikulat meter 2,5 mencapai 64 mikrogram per meter kubik. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Khawatir dengan kondisi kesehatan siswa, pihak SD Negeri 76 Mendalo Darat membuat kebijakan siswa harus menggunakan masker. Kebijakan ini menyusul kondisi udara di wilayah Muarajambi masuk kategori tidak sehat. Proses kegiatan belajar mengajar tingkat siswa dasar di Kabupaten Muarajambi masih berjalan normal, meski di tengah kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Di Sekolah Dasar Negeri 76, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi luar kota, para siswa terlihat menggunakan masker saat mengikuti pembelajaran. Kepala SD Negeri 76, Sri Martini mengatakan, penggunaan masker bagi siswa mulai berlaku sejak Senin kemarin. Kebijakan ini untuk memastikan kondisi kesehatan siswa tetap terjaga selama di sekolah. Kegiatan di luar kelas seperti olahraga maupun kegiatan lainnya juga dibatasi. Namun untuk jam pelajaran, siswa masih berlangsung seperti biasanya. Kesehatan anak untuk sementara ini masih normal, walaupun ada dalam satu kelas itu ada 1-2 anak yang libur dan masih dikatakan masih normal mereka belajar. Libur alasannya apa, Bu? Libur alasannya sakit, dan sakitnya itu tidak jauh-jauh beda dari batuk, pilek gitu. Tidak demam-demam yang parah, paling cuma batuk atau pilek saja. Saat ini banyak juga siswa yang tidak masuk karena sakit seperti batuk dan flu. Sejauh ini pihak sekolah masih menunggu surat edaran lanjutan dari Dinas Pendidikan untuk menyikapi kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Muarajambi. Sri memastikan SD Negeri 76 siap melaksanakan pembelajaran secara daring apabila kondisi udara semakin membahayakan kesehatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menyikapi kondisi udara yang tidak sehat dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Muarajambi mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Muarajambi menghimbau masyarakat terutama yang berada di satu kecamatan pada kawasan lahan yang terbakar untuk menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai penting agar terhindar dari berbagai penyakit terutama ISPA. Pemerintah Kabupaten Muarajambi telah menyediakan 250.000 masker secara gratis untuk masyarakat. Kadis Kesehatan Muarajambi Afif Udin mengatakan, menyikapi kondisi udara yang tidak sehat, lansia dan anak-anak diminta tidak beraktivitas di luar rumah karena rentan terpapar penyakit ISPA dan sakit mata. Tentu harus lebih banyak juga mengkonsumsi cairan lebih sering, terutama di pagi, siang, sampai sore. Karena kita harus kecukupan cairan akan lebih banyak ketika pada musim kemarau, dan dipastikan ibu-ibu yang memastikan anak-anaknya jajanan di sekolah-sekolah, di luaran, itu pastikan jajanan yang akan dikonsumsi adalah bersih dan sehat. Kadinkes Afif Udin juga meminta Kepala Puskesmas untuk aktif mengupdate data khusus ISPA dan memantau kesehatan masyarakat di lingkungan Puskesmas. Pasalnya dengan kondisi udara yang berada pada kategori tidak sehat dapat mengancam kesehatan masyarakat. Azam Amnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kita ke segmen menuju pemilu 2024. KPU Kabupaten Batanghari telah membuka pelayanan daftar pemilih tambahan atau DPTB untuk mempermudah masyarakat yang pindah domisili atau pindah memilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. KPU Kabupaten Batanghari saat ini telah membuka layanan data pemilih tambahan atau DPTB untuk mempermudah masyarakat yang pindah domisili atau pindah memilih untuk menyalurkan hak suaranya. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari, Henry Handayani mengatakan, pelayanan DPTB telah dibuka sejak Agustus lalu, telah terdata 6 orang melakukan pindah milih, yakni 1 orang berasal dari luar daerah yang ingin pindah milih ke Kabupaten Batanghari, serta 5 orang lainnya merupakan pindah domisili atau memilih di daerah lain. Sementara itu, terdapat 9 kategori dalam persyaratan pindah memilih. Salah satunya sedang menjalankan tugas di tempat lain saat pemilihan atau di luar daerah, menjalani rehabilitas narkoba, hingga pindah domisili. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU memastikan parpol masih bisa mengubah komposisi bacaleknya. Pada tahapan penggantian daftar calon sementara, parpol hanya diberikan waktu hingga penetapan daftar calon tetap.
Setelah pengumuman daftar calon sementara atau DCS oleh KPU, partai politik masih dapat mengajukan perubahan komposisi hingga pengumuman penetapan daftar calon tetap atau DCT. Perubahan komposisi berlaku untuk mengubah nomor urut bacalek, mengubah dapil bacalek pada tingkatan yang sama dan mengganti bacalek. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, hal tersebut memang bisa dilakukan lantaran berdasarkan jadwal yang ada dan sudah ditetapkan, partai politik dapat mengajukan penggantian DCS pada tanggal 14 hingga 20 September 2023. Pada pergantian DCS, syarat dan ketentuan tetap sama untuk bacalek yang akan diusung oleh partai politik. Hanya saja, dalam pergantian ini parpol harus menyertakan persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP partai masing-masing. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat 308 bacalek yang akan bertarung memperebutkan 30 kursi di parlemen dari 17 partai politik. Masih bisa ganti nomor urut, pindah nomor urut, pindah dapil. Begitu. Atas persetujuan DPP-nya juga. Berdasarkan tahapan yang dikeluarkan KPU, penetapan DCT terakhir pada 3 November 2023 sesuai PKPU nomor 10 tahun 2023. Sedangkan masa pencalonan akan berakhir pada 4 November 2023 dengan agenda pengumuman DCT. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik dalam segmen Advertorial. Di antaranya perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi gelar kegiatan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi dan mengoptimalkan digitalisasi Pemda di Provinsi Jambi. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah. Salah satunya dengan menggelar kegiatan high level meeting atau capacity building, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD Provinsi Jambi. Kegiatan yang mengusung tema sinergi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melalui penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi transaksi pemerintah ini dihadiri seluruh pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Selain mengendalikan inflasi, Bank Indonesia juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan percepatan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital. Diharapkan TP2DD Provinsi Jambi mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan belanja daerah, kesehatan fiskal, dan peningkatan layanan dan tata kelola keuangan daerah. Pada saat ini atau kondisi sekarang, persoalan inflasi kita kalau dibilang urutan prestasi terendah secara nasional, walaupun kalau perlu dikaji-kaji, perlu pengajian secara komprehensif lagi. Kalau katakanlah umpamanya komoditas yang menjadi unggulan semuanya itu ada yang menjadi penyebab inflasi dan seterusnya, katakanlah murah ya, terjangkau dan ketersediaan juga cukup. Jadi persoalan juga yang jadi pikiran kita adalah jadi produsennya kita pikirkan juga kan gitu. Kemudian TPID seluruh di provinsi di Jambi ya, ada 11 kabupaten kota melakukan high-level meeting TPID dan TP2DD. Jadi ada dua agenda, yaitu mengenai pengendalian inflasi yang harus terus kita jaga, dan yang kedua adalah mengenai digitalisasi di Pemda yang kita dorong. Jadi ada dua agenda itu yang memang jadi dua hal yang dari kami bersama pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota, untuk selalu kerjasamakan dan mensinergikannya.
Pada kegiatan ini turut menghadirkan 3 orang narasumber dari pusat, baik secara online maupun offline, yakni Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dara Ayu Prastiwi, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri R.An. Andri Hikmat, dan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Terus kendalikan laju inflasi bersama tim pengendali inflasi daerah. Angka inflasi di Kabupaten Bungo masuk kategori terendah di Indonesia pada tahun 2023. Upaya dan strategi pemerintah Kabupaten Bungo beserta tim pengendalian inflasi daerah atau TPID berhasil meredam laju inflasi di Kabupaten Bungo. Bahkan inflasi berada di posisi terendah di Indonesia, yakni minus 0,34 pada bulan Agustus 2023. Data tersebut dijabarkan saat rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian secara Zoom meeting. Bupati Bungo Masuri mengucapkan rasa syukur karena inflasi Kabupaten Bungo terendah inflasi di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo setiap minggu mengikuti rapat dengan Mendagri dan jajaran pemerintah pusat secara Zoom. Pembahasan utama yakni fluktuasi harga yang berkembang setiap hari, setiap minggu dan termasuk juga menjadi persoalan inflasi di Kabupaten Bungo, seperti komoditi apa yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kabupaten Bungo. Rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Bapak Mendagri, kemudian kita juga sudah merilis untuk inflasi bulan Agustus, dan Kabupaten Bungo merupakan inflasi terendah di Indonesia. Kita mengalami deflasi 0,34 atau inflasi kita minus 0,34 ya, 34%. Nah, kalau kita lihat pembentuk deflasinya itu ada penurunan harga daging ayam, cabai, dan beberapa komoditi pembentuk deflasi. Berdasarkan komoditasnya, pencapaian inflasi tertinggi pernah disumbangkan oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit. Secara historis, cabai merah masuk dalam 10 besar komoditi penyumbang inflasi tertinggi dalam 2 tahun terakhir. TPID Bungo selalu bersinergi melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dengan beberapa hal yang dilakukan, yakni penguatan koordinasi dan data, gelar pasar murah, pemantauan harga pangan setiap harinya, serta menjaga ketersediaan pangan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa daerah penghasil pangan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Menghadiri paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD, Bupati Masuri mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten dengan DPRD terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Bungo tahun 2023. Bupati Bungo Masuri beserta Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi DPRD Bungo terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023. Didampingi Ketua 2 Martunis. Bupati Bungo Masuri mengapresiasi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo atas sinergitas yang telah terjalin dalam menyelesaikan semua tahapan proses Ranperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023. Pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2023, kemudian dilanjutkan paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPR tentang persetujuan RAPBD tahun anggaran 2024. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada DPRD Kabupaten Bungo yang telah menyetujui APBD untuk disahkan menjadi undang-undang. Tentu tahap selanjutnya akan kita sampaikan ke gubernur untuk evaluasi, dan mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan tepat waktu ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Tentu ini bisa APBD kita nanti awal tahun sudah bisa kita laksanakan. Rapat paripurna ditandai dengan penandatanganan dokumen atas penyampaian kata akhir dari fraksi-fraksi di DPRD Bungo serta penyerahan dokumen dari DPRD Bungo ke pemerintah Kabupaten Bungo yang diterima langsung Bupati Masuri didampingi Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan.
Jajaran organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun menyambut kedatangan bus KPK di gerbang perbatasan ruas jalan lintas Sumatera Kecamatan Sarolangun antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muara Tara, Sumatera Selatan. Kedatangan rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam rangka roadshow bus KPK ke Bumis Pojokadas Rumpun Peseko disambut oleh jajaran organisasi perangkat daerah Sarolangun. Rombongan KPK yang berjumlah 7 orang dipimpin langsung Satgas Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK. Roadshow bus KPK RI mengusung tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dengan melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah korupsi baik di bidang pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa hingga sekolah dan desa. Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Ahmad Nasri mengatakan, pihaknya bersama sejumlah OPD diperintahkan PJ Bupati Sarolangun untuk menunggu serta menjemput kedatangan rombongan roadshow bus KPK. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri tidak bisa hadir karena pada saat yang sama PJ Bupati bersama sejumlah OPD lainnya sedang berada di Jakarta dalam rangka evaluasi kinerja dan laporan kinerja pejabat Bupati Sarolangun. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Sarolangun Henryman mengatakan, di Provinsi Jambi ada 3 daerah yang menjadi kunjungan roadshow KPK yang bertujuan untuk mengenalkan serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat serta lembaga DPRD dan pemerintah daerah dengan jabatan struktural. Hari ini kita menjemput rombongan KPK dalam rangka kegiatan roadshow KPK di Provinsi Sarolangun yang tadinya sebelumnya di Lebong, dari Lebong. Ini kita jemput dari mana nih, Bang? Jemput posisi kita perbatasan Muara Tara dengan Sarolangun. Sosialisasi untuk pagi besok dengan DPR, kemudian jam 2 siang untuk pejabat Pemkab. Mengadakan sosialisasi anti korupsi untuk pegawai ASN Kabupaten Sarolangun dan DPRD beserta pasangannya atau suami istrinya di Kabupaten Sarolangun. Oh, yang datang itu Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Berapa orang jumlahnya? Jumlah 7 orang. Sejumlah organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sarolangun yang hadir menunggu dan menyambut rombongan roadshow bus KPK, yakni staf ahli Bupati Sarolangun, asisten Setda Sarolangun, Kepala Dinas Kominfo, Inspektorat, Kepala Dinas PMD, Disduk Capil, Dinas DP3A, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kepala Dinas Perkim dan Kasat Pol PP, serta Kakankes Bangpol. Penyambutan dilakukan di gerbang perbatasan ruas jalan lintas Sumatera Kecamatan Sarolangun antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muara Tara, Sumatera Selatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kapolres Sarolangun memberikan peringatan dan ultimatum kepada pemilik dompeng yang beroperasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Jambi hari ini. Ya pemirsa, telah terjadi kebakaran di daerah Jambi Timur, tepatnya di belakang Lipo Plaza. Dan dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini api masih berusaha untuk dipadamkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Ari Haryono yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat sore Ari. Ya, selamat sore Cynthia. Ya, seperti apa suasana di Jambi Timur saat ini dan apakah api berhasil dipadamkan? Silakan. Ya, Cynthia, dapat saya laporkan bahwasanya saat ini telah terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga yang berada tepat di Lorong Gembira RT 2 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Di mana pada saat ini dapat saya laporkan bahwasanya api membakar setidaknya 3 rumah yang sebagian besar bermaterialkan kayu. Dan ini membuat juga api dengan cepat membakar habis rumah-rumah tersebut. Menurut informasi yang saya peroleh sementara, api diduga berasal dari rumah kosong milik seorang warga bernama David, di mana saat kejadian rumah tersebut ditinggal pergi. Setidaknya pada saat ini api sedang
dipadamkan. Setidaknya ada sekitar 9 unit armada damkar di lokasi, di mana saat ini petugas lagi memadamkan api tersebut. Hanya saja petugas sempat kewalahan untuk memadamkan api karena kesulitan yang diperoleh petugas, yaitu kondisi rumah sebagian ditinggal terkunci, sehingga petugas terpaksa membobol bangunan tersebut. Ini api telah berhasil dipadamkan, setidaknya sekitar setengah jam setelah petugas berjibaku dengan api. Kerugian belum dapat dirincikan maupun korban ataupun penyebab dari ini. Ya, Cynthia. Ya, apakah ada korban jiwa, Ari? Hingga saat ini saya belum mendapatkan secara pasti rincian korban ataupun kerugian akibat insiden ini, Cynthia. Ya, baiklah. Jadi hingga saat ini api masih terus berkobar ya? Ya, alhamdulillah hingga saat ini api telah dipadamkan, hanya saja petugas masih dalam proses pendinginan, Cynthia. Baiklah, terima kasih Ari Haryono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menjadi daerah dengan tingkat inflasi terendah se-Indonesia untuk bulan Agustus dengan angka 1,92%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai berhasil melakukan penanganan inflasi. Berhasil menjadi daerah dengan tingkat inflasi terendah se-Indonesia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pujian untuk pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai berhasil melakukan penanganan inflasi. Pujian itu disampaikan saat rakor pengendalian inflasi daerah. Provinsi Jambi berhasil mencatatkan inflasi hanya sebesar 1,92% untuk bulan Agustus. Angka tersebut jauh dari rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 3,27%. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, hasil baik pengendalian inflasi daerah merupakan buah manis dari kerja keras yang dilakukan berbagai pihak. Melalui instruksi Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan pengendalian inflasi menjadi langkah serius pemerintah Provinsi Jambi untuk meredam laju inflasi yang disebabkan karena naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Wagub menekankan pujian dan hasil yang baik berhasil diraih akan menjadi bahan pemerintah untuk terus mewaspadai akan peningkatan inflasi akibat gejolak harga komoditas pangan yang terjadi secara global. Mempertahankan dan mengoptimalkan kebijakan pengendalian inflasi akan menjadi fokus pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga perkembangan inflasi yang baik. Petunjuk Bapak Presiden, arahan Presiden, Pak Menteri, di samping ada kebijakan yang merupakan ciri khas daerah kita masing-masing, insya Allah. Oleh karena itu, bagaimanapun walaupun dipuji seperti itu, jangan lengah. Ada semua pihak terkait, sektor terkait, mari bersama-sama kita tetap waspada untuk bagaimana menjaga jangan sampai inflasi itu naik. Demikian dan dukungan semua pihak, juga media. Selain Provinsi Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Bunga menjadi kabupaten kota dengan tingkat inflasi terendah se-Indonesia. Kabupaten Bunga mencatatkan inflasi sebesar 1,93%, sementara Kota Jambi berada di angka 1,92%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Seorang oknum panitera Pengadilan Negeri Jambi diringkus tim unit reskrim Polsek Pasar. Oknum panitera tersebut ditangkap setelah menipu warga dengan modus meluluskan anak korban sebagai pegawai negeri sipil. M, warga Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi diringkus tim unit reskrim Polsek Pasar. Oknum panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jambi ini diringkus atas ulahnya menipu seorang warga Pasar Kota Jambi berinisial N. Awalnya, pelaku berjanji akan memuluskan kedua anak korban menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup kejaksaan. Namun hingga dilaporkan ke polisi, janji tersebut belum terrealisasi. Padahal korban telah memberikan uang senilai 300 juta rupiah kepada pelaku. Sempat mediasi, namun belum ada kesepakatan perdamaian antara keduanya. Polisi masih mendalami dugaan korban lainnya dari aksi oknum panitera ini. Ini dengan menjanjikan akan memasukkan anaknya pelapor menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah. Lalu yang dijanjikan itu terrealisasi apa tidak, Pak? Nah, sampai dengan sekarang belum terrealisasi. Karena dua orang anaknya pelapor ini yang dijanjikan ini
sama sekali sampai detik ini juga belum ada hasilnya. Untuk total kerugian korban, Pak? Total kerugian sesuai dengan keterangan dari pihak pelapor sekitar 305 juta. Kapolsek menghimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan dengan modus serupa. Pasalnya saat ini penerimaan CPNS ataupun aparatur dilakukan secara transparan untuk proses penyelidikan. Pelaku ditahan di Rutan Polsek Pasar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Sarolangun memberikan peringatan dan ultimatum kepada pemilik dompeng yang beroperasi di wilayah kawasan Kampung Pulau, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan untuk segera menghentikan aktivitas sebelum tindakan hukum dilakukan. Sebanyak 200 tim gabungan terdiri dari TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dipimpin Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman melakukan penindakan dan penertiban penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan Kampung Pulau, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan. Kedatangan tim gabungan disambut antusias warga dusun Kampung Pulau karena masyarakat sekitar sudah jenuh dan kesal terhadap aktivitas peti yang sudah merambah makam atau kuburan serta jembatan penghubung di Sungai Batang Asai. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman saat melakukan dialog bersama warga setempat menegaskan tidak akan melakukan tindakan tebang pilih karena aktivitas peti di kawasan ini sudah sangat mengganggu dan merusak lingkungan serta melanggar hukum. Tindakan tegas akan dilakukan terhadap pemilik dompeng dan pemilik modal. Pada operasi penindakan tersebut, sejumlah rakit dompeng yang ditemukan tim gabungan dihanyutkan. Namun sebagian besar rakit dompeng telah disembunyikan pemilik dompeng karena ada dugaan operasi ini telah diketahui pelaku peti. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi meminta perusahaan batubara bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan akibat truk yang melebihi tonase. Permintaan itu didasari aturan yang diterbitkan saat rapat dengan Deputi Kepresidenan Republik Indonesia April lalu. Aktivitas angkutan batubara saat ini diberhentikan sementara oleh Ditlantas Polda Jambi hingga tanggal 6 September. Hal ini menyusul laporan masyarakat yang resah akibat aktivitas angkutan tersebut, khususnya di Pelabuhan Talang Duku. Selain itu, jumlah tonasi yang berlebihan membuat kondisi jalan kembali rusak. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi, meminta perusahaan dan transportir batubara agar mematuhi aturan yang telah dibuat. Selain itu, Davi juga meminta perusahaan batubara bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan rusak. Aturan tersebut sudah diatur dalam rapat bersama dan diatur dalam Perda Jambi. Dulu ya, menimbulkan keresahan yang cukup dalam kepada masyarakat, juga menimbulkan jalan yang rusak cukup parah baru. Jadi jangan sampai terjadi itu, kita sudah antisipasi dengan menghentikan dulu supaya masing-masing perusahaan tambang bertanggung jawab lah terhadap apa yang harus mereka jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Davi menegaskan aparat kepolisian akan menghentikan operasional angkutan batubara jika terus terjadi pelanggaran. Diharapkan aktivitas batubara tidak merugikan masyarakat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Operasi Zebra di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan selama 2 pekan ke depan. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran saat berkendara. Operasi Zebra tahun 2023 di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci akan berlangsung selama 2 pekan ke depan, terhitung sejak tanggal 4 September hingga 17 September 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian saat memimpin apel gelar pasukan operasi patuh tahun 2023 di halaman Mapolres Kerinci. Operasi Zebra bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Kerinci melaksanakan operasi Zebra 2023 dalam rangka Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif menuju Pemilu Damai 2024. Pelaksanaan operasi dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 17 selama 2 minggu, melibatkan semua pihak yang terkait, stakeholder yang terkait. Sasaran kami adalah melakukan penindakan terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas, tidak menggunakan helm, bonceng lebih dari 1 orang, melawan arus, menggunakan ponsel dalam berkendaraan, yang menggunakan mobil tidak menggunakan safety belt, yang menggunakan motor tidak menggunakan helm, knalpot brong. Kami akan melakukan penindakan secara humanis.
Sasaran utama dalam operasi zebra meliputi pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus saat berkendara, berkendara melebihi kapasitas, menggunakan ponsel saat berkendara hingga menggunakan knalpot brong. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.